Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di acara Omong-Omong Ringan Soal Iman Katolik. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan. Karena itu saya ingin membahas satu pertanyaan terkait dengan kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 54 sampai dengan 55. Yesus mengatakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Bapak Ibu, kata-kata Yesus ini sekilas tampak sangat-sangat menyeramkan, karena Yesus meminta para murid, para pendengarnya untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya. Karena itu muncul pertanyaan, apa maksud Yesus mengatakan hal demikian? Bapak Ibu, menurut para ahli kitab suci, kata dagingku dan darahku yang diucapkan Yesus itu menunjuk pada seluruh pribadi Kristus. Karena itu ketika Yesus bicara tentang dagingnya dan darahnya, itu yang dimaksudkan bukanlah sepotong dagingnya dan setetes darahnya, melainkan yang dimaksudkan adalah seluruh pribadi Yesus. Karena itu, makan daging Yesus dan minum darah Yesus itu berarti memakan seluruh pribadi Yesus. Dan memakan seluruh pribadi Yesus itu artinya menyatukan diri dengan seluruh pribadi Yesus, menyatukan diri dengan Yesus seutuhnya. Karena itu Bapak Ibu, pada ayat selanjutnya di Yohanes bab 6 itu, yaitu ayat 56, Yesus mengatakan lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak meminta para pendengarnya untuk menjadi manusia kanibal yang memakan bagian-bagian tubuh Yesus. Dengan kata-katanya itu, Yesus sebetulnya meminta para pendengarnya, para muridnya, untuk menyatukan diri mereka dengan seluruh dirinya. Dan pertanyaannya, apa maksudnya menyatukan diri dengan seluruh pribadi Kristus? Menyatukan diri dengan seluruh pribadi Kristus itu artinya menyesuaikan diri, menyesuaikan seluruh hidup, menyesuaikan tutur kata, sikap, dan perbuatan kita dengan apa yang diajarkan Yesus, dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi, ketika Yesus minta para murid untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya, Yesus sebetulnya mengajak mereka untuk menjadikan hidup Yesus, menjadikan ajaran-ajaran Yesus, menjadikan perbuatan-perbuatan Yesus itu menjadi nyata di dalam setiap sikap, tutur kata, dan perbuatan para pendengar atau para murid itu sendiri. Lalu pertanyaan muncul, kalau memang kata-kata Yesus makan dagingku dan minum darahku itu berarti Yesus meminta para pendengar untuk selalu mentaati ajaran-ajarannya, mengimani ajarannya, dan meneladani perbuatannya. Lalu kenapa banyak murid yang mengundurkan diri saat itu dengan alasan bahwa ajaran soal makan daging dan minum darah Yesus ini terlalu berat? Kenapa? Bapak Ibu, para murid saat itu juga mereka semua tahu bahwa kata-kata Yesus makan dagingnya dan minum darahnya itu berarti Yesus meminta mereka untuk mengimani dirinya, mentaati ajaran-ajarannya, dan meneladani perbuatan-perbuatannya. Mereka tahu itu, dan karena mereka tahu itulah maka mereka merasa berat. Mereka merasa berat mengikuti seluruh apa yang diajarkan Yesus. Mereka merasa berat meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa saja yang dilakukan oleh Yesus, apa saja yang diajarkan oleh Yesus yang bagi mereka itu berat untuk diterima. Beberapa hal misalnya Bapak Ibu, Yesus lebih mementingkan cinta kasih dan keadilan daripada upacara ritual keagamaan saat itu. Misalnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, padahal dalam praktek keagamaan Yahudi saat itu
menyembuhkan orang pada hari Sabat itu tidak boleh. Yesus mendekati, merangkul dan menyembuhkan orang-orang kusta. Padahal menurut praktek keagamaan saat itu, orang-orang kusta adalah orang-orang najis yang patut dijauhi. Juga di dalam Injil Matius misalnya bab 15 ayat 11 sampai 19, Yesus mengatakan bahwa semua makanan itu halal. Padahal di dalam praktek keagamaan Yahudi saat itu ada beberapa jenis makanan yang diharamkan. Dan Yesus juga misalnya dalam Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 39, Yesus minta para pendengarnya untuk selalu memaafkan orang yang menyakiti mereka. Padahal di dalam praktek keagamaan mereka saat itu, mereka biasanya membalas pukulan dengan pukulan juga. Mereka membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Bahkan Yesus meminta mereka untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya mereka. Misalnya itu dikatakan Yesus di dalam Matius bab 5 ayat 43 sampai 44. Padahal Bapak Ibu, dalam praktek keagamaan mereka biasanya mengasihi sesama tapi tidak mengasihi musuh. Dan Bapak Ibu, yang lebih boleh dikatakan lebih gawat lagi, yaitu bahwa Yesus pada saat itu secara tidak langsung memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Misalnya Yesus mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa orang. Di dalam Injil Matius bab 9 misalnya, Yesus mengatakan kepada orang yang lumpuh, Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Padahal yang semua orang Israel saat itu juga tahu bahwa yang berhak mengampuni dosa adalah Yahweh. Dan Yesus mengatakan mengampuni dosa orang. Dengan mengatakan demikian, Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu di dalam pada kesempatan yang sama juga, yaitu di Injil Yohanes bab 5 ayat 22, Yesus menyebut dirinya sebagai hakim. Padahal Bapak Ibu, dalam praktek keagamaan Yahudi saat itu, yang menjadi hakim hanyalah Yahweh. Itu menurut Mazmur bab 9 ayat 9 dan juga Mazmur bab 75 ayat 3. Jadi yang menjadi hakim hanyalah Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan dirinya adalah hakim, dan dengan demikian secara tidak langsung Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dan satu ayat lagi, yaitu di Injil Yohanes bab 5 ayat 23, Yesus bahkan meminta para pendengarnya untuk menghormati dirinya sama seperti mereka menghormati Bapa. Itu artinya Yesus meminta para pendengarnya untuk menyembah dirinya. Jadi di sini juga sekaligus menjawab pertanyaan, apakah Yesus pernah meminta dirinya untuk disembah? Ya. Di dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 23 ini, Yesus secara tidak langsung meminta para pendengarnya untuk menyembah dirinya. Dan lagi di dalam kesempatan yang sama, yaitu di Injil Yohanes bab 5 ayat 27 sampai 29, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Padahal semua orang pada saat itu juga tahu bahwa anak manusia itu adalah sosok ilahi yang akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi semua manusia. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Daniel bab 7. Jadi dengan mengatakan semuanya itu, Yesus secara tidak langsung menyetarakan dirinya dengan Allah, atau memproklamirkan dirinya sebagai Allah. Dan inilah yang sangat-sangat berat bagi sebagian para murid atau para pendengar saat itu. Dan itulah yang membuat mereka, sebagian dari mereka mengundurkan diri. Kira-kira mereka mengatakan demikian, waduh, ini orang ini kalau benar sih nggak apa-apa, tetapi kalau dia ini salah, tamatlah riwayat kita. Daripada nanti kita bisa celaka, mending kita mundur dari sekarang saja. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana para pendengar atau para murid saat itu yang sebagian besar merasa sangat-sangat berat meneladani Yesus, sangat-sangat berat mentaati apa yang diajarkan Yesus, kita saat ini pun tidak jauh berbeda.
Kalau kita mau menjadi orang Kristen atau orang Katolik yang asal-asalan saja sih rasanya tidak berat. Tetapi kalau seseorang atau kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Katolik yang sungguh-sungguh, maka akan terasa berat. Bayangkan saja, kita harus mengampuni orang tanpa batas. Setiap kali orang menyakiti kita, berkali-kali orang menyakiti kita, berkali-kali pula kita harus mengampuni orang tersebut. Dan bahkan kita harus mengasihi musuh, mengasihi orang yang membenci kita, bahkan berdoa bagi orang yang membuli kita dan menganiaya kita. Dan itu berat. Tapi Bapak Ibu, walaupun berat, tapi karena kita sudah menjadi murid Kristus, maka mau tidak mau kita harus berusaha untuk menjalaninya. Dan karena itu Bapak Ibu, marilah kita berdoa, kita memohon kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita agar kita menjadi mampu untuk memakan seluruh pribadi Kristus. Kita mampu memakan tubuh dan meminum darah Kristus, atau mampu mentaati ajaran Yesus, mampu meneladani apa yang dilakukan Yesus. Itu Bapak Ibu. Tetapi satu pertanyaan lagi muncul. Terus bagaimana ceritanya sehingga roti dan anggur di dalam perayaan Ekaristi itu kita hayati sebagai tubuh dan darah Kristus? Nah, tentang hal ini akan saya bahas di video berikutnya supaya video kali ini tidak terlalu panjang. Nah, Bapak Ibu, semoga kita di dalam persatuan dengan Roh Kudus yang menerangi kita menjadi mampu untuk dapat memakan seluruh pribadi Yesus, atau mampu meneladani dan mentaati apa yang diajarkan Yesus sekalipun terasa berat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.